misalnya nih ya, dapat uang dari investor, terus gagal minus rugi berapa persen, misalkan berapa ratus misalnya, terus minta lagi, itu tuh bakal jadi keenakan. Jadi dia juga nggak mau bilang kalau bahwasannya dia kan memang punya perusahaan bisnis yang namanya kan Basecamp, perusahaan IT kan. Dia nggak mau punya istilah kalau di mata dia tuh sebagai pengusaha, karena pengusaha itu terlalu eksklusif dalam hal ya udah ada komisinya tersendiri lah, geng-gengannya ya kayak kita di Indo aja ada HIPMI kayak gitu kan, seakan lebih eksklusif pengusaha tuh. Padahal dia bilangnya nggak mau sebagai pengusaha tapi perintis ya, karena dia punya motivasinya bagus, dalam dia pengen ngerintis budaya kerjanya, produk kerjanya ya memang dia yang lakuin sendiri gitu. Dan juga kalau misalkan dia juga ini ikut apa, dia juga nyaranin kalau soal ngebangun bisnis ya, dalam usaha kan kita sebagai CEO-nya pun pimpinan atau perintisnya turun tangan. Makanya kenapa Jokowi kan bisa jadi dicintai kan, karena dia turun langsung. Berarti sesuai juga, maksudnya mereka juga turun kan? Iya turun tangan, ya bukan gorong-gorongnya, bukan itunya maksudnya ya. Maksud gorong-gorongnya, secara harfiahnya bukan itu maksudnya, tapi dalam lu harus tahu dulu nih, lu kan sebagai CEO, lu sebagai pimpinan harus tahu dong sistem produk lu nanti diproses seperti apa, supply chain seperti apa, kayak gitu-gitu sih yang menurut orang very important. Contoh ada CEO Zappos, perusahaan sepatu, tapi kan yang dia lihat, yang dia highlight bukan sepatu ya, seperti ada Nike, Adidas kayak gitu kan, whatever lah, berbagai brand lah, Lacoste dan lain sebagainya. Tapi yang dia highlight apa, pelayanan customer service-nya. Si CEO-nya ini bagus meng-highlight customer service-nya. Seakan-akan ngobrol, seakan-akan semua karyawannya mewajibkan untuk sesi waktu itu selalu berbicara. Mau ngobrol kayak gini aja, ngobrol kayak gini. Karena kan itu melatih soft skill, kayak kita pengen lihat nih motivasi orang nih, keresahannya apa nih. Kayak misalkan keresahannya, aku sepatu hilang gimana ya caranya, atau aku nih sepatunya lecek, atau aku nih sepatunya, kalau ini konteks sepatu ya, aku nih sepatunya mau dijual tapi bingung harganya berapa. Nah, kan ada sesi konsultasi. Nah, yang dia kuatkan dari segi customer service ini sesi konsultasinya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus bikin unik gitu. Kita harus turun tuh gitu. Bukan berarti kita asal dagang untung, ya itu juga semua orang juga bisa, anak SD pun bisa gitu. Beli gorengan 1.000 dijual ditambahan GoPay gitu, teruntuk bisa, semua orang juga anak SD bisa. Cuman ya dia kan unique selling point-nya yang bisa bikin kita turun gitu sih. Jadi rework ini bukan berarti kita bukan berarti ngegaplok sepenuhnya para korporat, tapi menggaplok kita juga untuk cara bekerjanya. Be inovatif aja kayak gitu. Itu aja, Max. Rework. Baik. Lanjut, Sat. Mangga. Penguatan Nabi. Masalah. Loh. Oke, nama saya Bima ya, perkenalan lagi. Salam kenal juga buat kalian semua. Sebelumnya saya seneng banget sih bisa kayak gini, soalnya teman saya nggak ada yang kayak gini. Maksudnya kemana? Ya sendiri kesininya berarti. Oh, Udah punya teman baca. Kan di pengendaran. Ini kira-kira ini. Udah yang lain mah kenapa Bandung, ini mah kenapa buku. Emang saya teman saya di rumah gak ada yang baca buku. Oh, udah bagus. Lingkungan berarti banyak. Ya, jadi saya bersyukur banget punya lingkungan kayak gini. Ya, Dan juga semoga panjang ya. Amin. Relasi. Saya juga sebelumnya baca buku itu ya, Iblis Semoga Tuhan. So gitu dulu. nah ini betul semoga Tuhan. Dan psikologi iblis. Sebelumnya kenapa saya baca buku itu, karena mungkin satu kalimatnya beginilah, kalau kita mau ngalahin musuh kita, ya kita harus kenal dulu siapa musuhnya. Dan ternyata saya mengenali musuh, wah iblis ini udah sekian lama, dan ternyata musuh terbesar itu bukan iblis, ternyata diri sendiri. Saya baca buku itu tuh, dan ternyata semua gugatan iblis ke Tuhan itu seakan-akan memang benar, tapi ternyata itu adalah keangkuhan si iblisnya sendiri. Jadi semata-mata si iblis gak mau sujud sama Nabi Adam bukan karena sombong aja, ini mencakup keseluruhan dari munafik dari iri, nafsu, dengki, semuanya ada di dalam diri iblis. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan memang udah munafik dari sananya lah, dari lahirnya. Walaupun udah ibadah 700.000 tahun segala macam juga tetap jadi percuma gitu kan, ibadah juga, tapi kalau misalnya di dalam diri kitanya masih ada keburukan ya, sifat-sifatnya sendiri. Tapi itu normal ya, karena manusia juga punya keburukannya masing-masing, dan semoga lah ditutupi semuanya aibnya.
Dan selanjutnya saya baca buku ini ya, sesudah psikologi iblis, yaitu pengobatan Nabi. Penyeimbang. Penyeimbang ya. Istilahnya berobat jalan lah. Jalan. Berobat jalan. Jadi saya itu kenapa baca buku ini, karena memang itu banyak penyakit yang kita saja nggak tahu itu tuh penyakit jasmani atau penyakit ilahi atau rohani gitu. Contoh. Nah, contohnya misalnya saya itu pernah nemu kasus ada perempuan udah umur 25-an. Dia itu tantrum gak jelas, jadi marah-marah terus. Sama orang tuanya ditanya marah-marah, akhirnya dia teh konsul lah ke psikologi, ke dokter, ini kenapa? Dan ternyata emang gak ada penyakitnya gitu, gak ada penyakit dari fisiknya, gak ada, ya otaknya normal, semua berjalan lancar. Dan suatu waktu si orang tua ini tuh udah bingung mau cari kemana lagi, akhirnya nemuin satu ustadz. Dia itu bilang, ini anak saya kenapa gitu, apakah diganggu jin gitu kan, apakah kenapa? Dan ternyata si ustadz itu datang ngobrol sama si anak perempuan itu, dan ternyata biasa-biasa aja ngobrolnya. Langsung si ustadz itu ngomong, dan ternyata anak orang tua itu tuh bukan penyakit atau gimana, tapi mau nikah. Cuma gitu doang. Nggak bisa jawabannya nikah. Oh siap, boleh. Dilapar. Bisa. Ya, dan ternyata Ini dan benar gitu, 90% dari pikiran kita teh mengaruhi tubuh kita. Penyakit, hampir semua penyakit itu 90% dari pikiran kita sendiri. Dan si ustadz itu bisa menyimpulkan seperti itu karena dia itu masuk kamarnya berduaan dan ngobrol biasa, dan ternyata ya ketahuan langsung keluar. Iya. Fungsinya coach. Mencari kata kunci. Itu cuma mau nikah doang. Nah, jadi juga dari situ saya juga pikir kita emang kebanyakan orang-orang di sini yang punya penyakit nggak jelas itu apakah benar penyakit hati, penyakit jasmani atau rohani gitu kan? Mengkaji atau mengaji. Nah, dan ternyata di dalam sini juga rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk itu juga penyakit. Disebutin juga di sini air mani yang keluar secara terus-menerus. Nah, termasuk. Mana ada Indomie pak? Iya, termasuk. Jadi Masuk Indomie. dulu pas saya pusing gitu kan, saya selalu pusing kepala setiap pagi, dan ternyata diagnosanya bukan kepalanya yang sakit atau otaknya yang kena penyakit, tapi ternyata kurang tidur. Jadi sesimpel itu, semua penyakitnya emang sesimpel itu. Dan saya juga kenapa mau baca buku ini, karena guru saya waktu itu pernah bilang pengobatan tradisional itu aneh-aneh. Aneh gimana? Misalnya nih kayak sakit gigi. Kalau sakit gigi kan biasanya sekarang mah adalah dokter gigi langsung konsul gitu kan dia. Nah, ternyata di zaman dulu itu ada penyakit gigi yang disembuhinnya pakai huruf hijaiyah. Saya kan bingung huruf hijaiyah gitu. Emang kayak gimana pakai huruf hijaiyah? Nah, jadi dia itu metodenya itu baca Al-Fatihah, terus baca surat Al-A'la yang Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, yang itu terus si buat kayu gitulah, misalnya panjang dari sini ke bawah, ditulisin huruf hijaiyah. Ya, hilang kalau misalnya giginya gigi atas ada di sini. Saya juga asli ini metodenya unik. Tuh, jadi kalau misalnya penyakitnya itu di gigi atas, ditulisannya itu huruf ba, jim, dal, fa, to, ya. Kalau giginya gigi bawah, ba, jim, to, ya gitu. Jadi ditulis. Nanti teh kalau misalnya si pembacanya ngetokin paku sama palu di Boleh. Gimana aja? Nah, ini udah. Udah, gimana ya? Bisa nggak? Bisa. Ini satu lagi. Oke. Tarik ini mah apa? Saya buat ini. Bisa mau diganti sama ini. Kamu masih kayak dan ketika si huruf hijaiyahnya di tapol itu pakai palu pakai paku, toh kalau misalnya si giginya kerasa 3 kali berarti teteh bakal sembuh. Dan ternyata ada orang yang memakai metode itu sembuh, tapi itu bukan di zaman sekarang karena nggak ada ahlinya, nggak ada ahlinya lagi. Di sini disebutkan seperti yang dituturkan oleh Kiai Haji Salamon Toha. Bahasa Madura, berarti orang Madura. Ngetok-ngetok besi merenya biasa.
Jadi metode pengobatan secara itu tuh memang benar adanya dan bisa sembuh. Tapi kita juga nggak tahu apakah Sembuhnya itu gara-gara apa? Sembuhnya gara-gara Itu. afatia itu atau sembuhnya gara-gara belief Ketok. system dia. Oh, belief system. Kan bisa aja belief system Kayak dia. apa sih kiranya. dulu tuh yang dikasih air putih doang, tapi karena dia percaya itu obat. Ponari. Ponari. Sumpah tuh. Bukan, jadi Sumpah Pak, tuh. emang kayak ada orang sakit ke dokter, cuman dikasih air putih doang, cuman dia tuh taunya itu obat. Apa sih namanya tuh? Yang obat kosong itu apa sih namanya? Jadi karena kita percaya itu obat. Nah ya itu belief system. Sistem ya. Belief system ya. Ada namanya ada, tapi aku Bisa aja. Ya itu kan penelitiannya apa? obat asli ini kosong. Terus ternyata ya orang yang dikasih obat kosong sembuh juga, orang yang dikasih obat asli sembuh juga begitu. Berarti karena ya itu tadi ada sistem. Ada keyakinan. Kalau kayak gini ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayak air yang didoain ke kiai, ke ulama, ke wali terus sembuh, itu teh ada penjelasannya secara sains. Jadi air itu bisa berubah bentuk tergantung suara. Kalau pernah lihat di Ya, ada suara. misalnya di Artikelnya. ya dibacain kata cinta, nantinya teh si airnya itu berubah jadi kristal yang sempurna, yang bagus. Tapi kalau misalnya dibacainnya kasar gitu kan, bodoh gitu kan. Ah iya, Tolol, ingat yang tahu tumbuhan gitu kan. sih. Yang satu mah disayang banget, yang satu ditolol-tolol. Iya, nah si airnya itu berubah bentuk. Nah, Placebo ya. itu yang ngaruhnya dari Sama apa sih yang satu? bacaan Quran gitu. Oh, atomic systemnya ya yang ini. Iya. Oh, benar-benar atomic. Jadi kayak orang-orang tahlilan terus disimpan air itu tuh memang bener ngaruh karena si bentuk airnya itu berubah bentuk. Gelombang Tapi kan partikel. kalau orang yang nggak tahu emang air ada bentuknya gitu kan. Kan emang iya, Tapi full. padahal emang ada. Oke. ya nanti itu lanjutan si teori ini hubungannya sama stem cell nanti. Stem cell itu selnya sendiri yang fight buat memperbaiki dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Ya stem cell itu bantuan ke selnya, tapi teori dasarnya adalah si sel itu sebenarnya bisa memperbaiki diri sendiri, cuman dibantu sama memasukkan sel lain, stem cell. Ya ini tuh yang versi apa ya, bukan sugesti apa ya gitu, belief system yang nyambung nanti tuh dari situ hubungannya si sel itu bakal sehat gitu, sehat dulu untuk berjuang melawan yang bagian yang rusaknya. Bakal sehat apa ya? Bakal prima lah, prime. Dan jadi kesimpulannya saya baca buku itu dan ternyata dari keseluruhan tentang ilmu Islam itu ternyata sudah dijelaskan wah sedemikian rupa, dan sains orang barat itu baru menemukannya sekarang. Justru iya. Facebook kok nggak ada Jabar, nggak ada jadi tuh Facebook. Iya. Jadi kayak musik gitu kan, emang musik dari ini masalah sido itu dari orang barat juga. Enggak ada. Dari Islam. Makanya saya kenapa belajar dari timur karena Justru peradabannya di situ ya. iya justru peradabannya dari situ. Akar Ya dari sebenarnya nggak benar-benar barat atau timur kan, tapi sejak Islam muncul itu rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan itu lebih tinggi dibanding budaya lain. Akhirnya tiba-tiba menemukan ya literatur Yunani, literatur Gregory, apa ya gitu loh Pak. Padahal ya literatur Yunani juga ngambilnya dari Islam ya. Iya. Ya, itu pas dinasti apa gitu. Mana pas dinasti Abbasiyah. Jadi ada juga sebagian sebelum Islam udah ada teorinya kayak teori roh Mesir kuno. Orang Mesir kuno. Nah, roh Mesir kuno kan itu Qurannya belum ada, tapi dia si Mesir kuno itu udah mempercayai bahwa adanya roh. Dan ternyata memang di Quran nggak dijelasin, tapi mungkin di kitab-kitab sebelumnya kayak Injil. Kitab teh nggak cuma 4 kan, kitab teh berapa ratus gitu kan. Tadi itu sebenarnya mau langsung dihubungin sama buku yang saya baca nggak sih? Atau nanti aja? Boleh. Boleh aja lah. Nggak, soalnya walaupun nggak ada di sini, tapi saya pengen ya cerita itu sebenarnya yang masalah teknologi itu Oh ya. udah ada dari kan zaman Mesir dan lain-lain kan dari zaman dulu. Oh ya. Dulu motivasi orang bikin teknologi karena agama, justru karena apa, ketuhanan lah. Cuman ketuhanannya taruhlah dulu raja itu dianggap perwakilan dewa. Akhirnya orang nurut sampai bisa bikin piramid itu karena nurut kerajaannya, karena oh ini bagian dari Tuhan, bagian dari bahan. Tapi ya maksudnya setelah membaca ini sejarah revolusi industri,
ternyata motivasi di awal revolusi itu bukan ketuhanan lagi justru, tapi keinginan orang untuk kayak nafsunya orang ingin semakin banyak gitu. Misalnya ya orang mager lah bikin baju, gimana ya caranya biar saya santai tapi baju selesai, ya bikin mesin gitu. Tapi motivasinya orang bukan lagi ketuhanan, teknologi yang kesini-sininya. Ya nantilah dilanjut pas udah bagiannya pengantarnya itu aja. Itu sih dari saya emang Biar nyambung. komplit banget. Mau Abdul? Sedang menikmati dulu. Nikmatin ya. Ya kayak ngomongin dulu, lanjut deh. Yang mungkin udah pengantar juga. Ya Sambil- walaupun Tapi teori air tadi bener loh. Sorry nih, Mas. Teori air tadi bener. Kan kalau dilantunkan dengan Al-Quran, kan gelombang suaranya empuk sendiri. Coba kalau dikasih metafor, ya itu kan yang justru orang Jepang yang nemuinnya ateis justru. Iya, tuh. Antara agnostik Yang atau penemu ateis. RON 88 itu kan? Ah, Iya, yang jadi kristal air gitu. kan dia nyoba ke semua hal, musik klasik, musik metal, perkataan baik berburuk, Ya. terus Al-Quran dan lain-lain, nyobanya gitu kan. Yes, kebayang. Dan mungkin kayak unpopular opinion aja Iya. kayak pernah baca juga tentang kayak sebenarnya A, B, C itu alpha, delta, bravo itu tuh diambil dari hijaiyah kayak alif, ba, Bahasa, kayak interesting aja gitu. Ya karena kan nanti disuruh pakai bahasa Arab. Aduh, kayak malu can bisa. suruh. Ya nggak tahu ini ya, intermezzo juga Jadi jadi kayak apa ya? Eh, Pernah baca juga tuh, dari kreator siapa? Iya, pokoknya emang cabang bahasa kan satu aja sih, lupa ya apa pokoknya yang puluhan ribu sebelum Masehi, tapi itu tuh dia percabangan pertama dari yang paling tua itu adalah Arab kuno. Arab kuno ada sih namanya, lupa tapi apa. Terus habis itu ini nih yang sebelah sini yang selain ini kan dari Arab kuno gitu ya, langsung ke Arab yang jahiliyah, ini tuh banyak gitu. Jadi kayak termasuk Indonesia ini tuh banyak, tapi ini yang bertahan sih bahasanya itu yang dari zaman dulu yang kayak linknya Hijaiyah tadi ya? ya maksudnya Hijayah kan baru terbentuk setelah Islam, Oh iya. karena kan Arab yang dulu itu tidak ada penulisan kan. Arab gundul ya. Ya cuman lisan doang, tapi yang pada akhirnya ditemuin bahasa tertua itu lebih mirip Arab gitu. Yang dulu udah kayak gitu ya. Ini tuh yang pertama kali ditemukan ya Arab kuno dulu. Oh ini tuh penulisan Arab kuno, terus apa Aramaik kalau nggak salah, Aramaik paling, terus Aramaik kunonya lagi. Nah Aramaik kunonya lagi ini banyak tuh yang sebelah sini, tapi yang sampai jadi Arab ini cuman melewatin 1, 2 atau 3 level. Ini banyak dari Yunani entar ke Indonesia, yang ini banyak. Jadi makanya kalau mau melihat ya bahasa agak kuno ya Arab sih sebenarnya yang masih kerasa sampai sekarang. Spanyol tuh serp banget tuh bahasa Arabnya. La Furia Roja, Late Al sebenarnya. Kan dulu kan Indonesia kan dikuasai. Ya Andalusia. Iya. Iya. Makanya kan ada Masjid Cordoba. Iya. Heeh. Ya itu nyambung bisa tuh. Di Madrid. Makanya kan makanya orang nggak aneh nama apa muka-mukanya orang Spanyol sama Portugal itu lebih ke Arab. Ada Arabnya. Ada Arabnya. Iya loh, lihat kalau lihat pemain MU Bruno Fernandes itu Arab banget anjir. Padahal orang Spanyol. Iya, Portugal. Portugal. Karena emang Andalusia waktu zaman dinasti Abbasiyah emang dikuasai sama orang Arab. Bahkan ini kalau mau lebih lagi dikit jauh lah. Ada gitu. Aslinya pemeluk Yahudi itu adalah Spanyol Portugal. Oh, iya. Yang jadi Zionis sekarang adalah ada yang bilang ini tuh bukan Yahudi yang dulu-dulu, bukan yang dari Nabi siapa gitu. Terus Nabi Yahudi Ishak. yang saudaranya lagi yang lain yang justru tidak mewarisi Yahudi itu adalah bangsa yang bertahan dengan keyakinannya sendiri, terus sekarang jadi Zionis justru. Cuman ngaku-ngaku bahwa ini Israel atau Zionis ini adalah kitabnya Yahudi, padahal kan pada akhirnya membuat kitab baru kan. Sedangkan Yahudi yang asli itu udah menyebar, udah lebih kuat malah Belanda, Jerman, sekitaran Eropa segitu, Prancis, Spanyol, apalah pokoknya yang ke Indonesia nanti Belanda sih sebenarnya. Pada akhirnya yang Yahudi di Indonesia itu Belanda. Nah, jadi ya ini kebetulan emang sejarah juga sih yang di awal bab awal itu sebenarnya sejarah dari revolusi industri 1, 2, 3, 4. Cuman apa hal yang saya baru mengerti itu
emang revolusi industri itu tidak ada unsur ketuhanannya sama sekali kan. Mager lah intinya. Mereka mager tapi greedy juga karena pengen sebanyak-banyaknya. Akhirnya mikir gimana bikin pabrik. Itu revolusi industri 1 kan. Gimana bikin pabrik tapi saya kerja sendiri, misalnya kayak tadi Rework harus kerja sendiri, ya dia kerja sendiri awalnya, tapi ya capek juga, ya udah narik orang yang pekerja, kaum pekerja petani malah disuruh jadi ini, jadi apa ya, pabrik itu. Terus kayaknya kurang deh di kota ini, ya udah kita ngambil dari kota lain, akhirnya terjadi urbanisasi. Terus nah itu kalau nggak salah pokoknya terakhir itu revolusi industri 1 ya, ada sebagian besar ya begitulah contoh dampaknya, ada beberapa sih sisanya. Di yang kedua itu sebenarnya cuman menambah itu, jadi sampai 2 itu sebenarnya 1 dan 2 hampir sama, cuman menambah lagi ya, pemikirannya sama aja, makin malas, makin greedy. Gimana caranya, ya udah urbanisasi besar-besaran sampai jadi ideologi politik, ideologi negara itu, bahwa ekonomi harus dijalankan seperti revolusi industri ini. Berarti apa nih ya, mungkin benar-benar semakin terpusat si kota penghasil industrinya kan. Jadi orang yang dari sangat jauh yang sampai pada akhirnya Jakarta kan, misalnya kita contoh Jakarta kan udah dampaknya dari revolusi industri 2, tapi sampai saat itu masih aman karena menghasilkan teknologi baru banyak, misalnya apa sih, telegraf gitu kan, telegraf, lampu, karena butuh informasi, misalnya ya mungkin buka locker, info locker, info locker itu poin info locker ngap, butuh semakin luas lagi sih, pemilik modal ya semakin greedy lagi kan sebenarnya. Walaupun gak dijelasin di sini, tendensinya buku ini nggak ke situ, saya aja yang membumbui. Nah yang ketiga ini yang lumayan mendisrupsi revolusi industri 3 karena di yang kedua iya memang, tapi poinnya di industri ketiga itu karena apa, biaya operasional semakin meningkat. Gimana caranya memotong biaya operasional itu? Ya itu otomatisasi dulu atau green energy. Penekanannya sih di buku ini green energy karena poinnya biar apa ya, cari yang lebih simpel lah, misalnya ya itu tadi langsung penemuan komputer dan lain-lain ya. Transportasinya ya udah dari awalnya kereta, terus berbahan batu bara, terus nyari yang lebih simpel lagi green energinya ya. Terakhir kan apa ya, begitulah sebenarnya penelitian terakhir kan ada alkohol sebagai BBM kan, cuman masalah birokrasi aja yang sampai belum diterapin sampai sekarang. Tapi itu penelitian dari hasil revolusi industri ketiga. Mulai minusnya karena pengurangan operasional, akhirnya si buruh-buruh tadi semakin berkurang, semakin banyak pengangguran. Beda sama dampak RI ya, revolusi industri RI 2 ya, semakin justru orang semakin dicari. Ini semakin gimana caranya ngurangin tapi hasil sama gitu. Termasuk orang tadi. Terus saya juga yang keempat itu belum beres sih. Intinya dari keempat udah internet of things sih sebenarnya. Udah ya masih belum beres, tapi mungkin poinnya ya itu, si revolusi ini nggak bakal habis kalau semakin banyak orang yang greedy kan. Kalau apa istilahnya ya, mungkin butuh berobat ala Nabi dulu dan supaya bariwak juga kan gitu ya. Soalnya kan kalau dibandingin dengan perkembangan teknologi yang misalnya tadi Mesir kuno, mereka kan ribuan tahun tuh, maksudnya piramida dibikin satu, tapi habis itu bikin piramida lagi, ada rentang waktu ratusan ribuan tahun. Artinya mereka tidak pernah memikirkan apa diri sendiri kan, memikirkan yang minimal waktu itu rajanya doang. Terus raja selanjutnya apa sih istilahnya yang melanjutkan apa sih program kerja raja-raja sebelumnya kan.
yang pada akhirnya sampai terbentuk Mesir kan. Nah sekarang kan tidak gitu, orang memikirkan dirinya sendiri untuk dapat sebanyak-banyaknya itu. Yang masalah Thanos itu yang orang yang mau makan lebih banyak dibanding bahan makanannya gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya dari greedy itu walaupun contoh terburuk manusia ada di Firaun, tapi saya rasa justru lebih tidak destruktif zaman Mesir kuno. Ya mungkin mereka mati aja, tapi tidak si hitungannya itu tidak ekspansi kan, tidak membesar, cuman ada di area-area segitu-gitu aja. Sedangkan kita dengan era informasi ini untuk menjadi greedy malah disebarluaskan. Ya kayak tadi sebelum kita berkumpul ini dibahas lah masalah kriptonya Timothy itu. Ya kan itu kan sebenarnya promosi untuk menjadi rakus sebenarnya kan. Nih finansial biar lebih banyak uangnya, pada akhirnya membodohi orang dulu. Sedangkan dulu orang membuat teknologi karena ketaatan aja. Kayaknya sampai situ aja sih sesingkat-singkatnya. Oh. Terima kasih. Pangandaran dulu. Di Pangandaran mana di Pangandaran? Kebetulan sudah selesai. Geser dulu boy. Baik, terima kasih atas waktu dan juga sesinya. Bubur Sum-Sum Galabatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep dulu. Tahan dulu, cakep. Boleh nanti. Cakep kan. Oke. Sebelum saya membaca buku yang ini, pernah saya baca buku ini. Apa tuh? 2 menit membaca pikiran orang. Oke, 2 menit dari sekarang. 2 menit dari sekarang. Tapi baca semua ya. Sebetulnya buku ini saya baca hanya sebagian karena perspektif saya terhadap buku ini tuh, kenapa saya harus membaca pikiran orang lain sedangkan saya tidak membaca pikiran saya sendiri untuk bisa memperbaiki Langsung. ya langsung gimana sih Ngapain gitu buat pikiran orang lain padahal diri sendiri juga belum tentu baik gitu kan dengan orang lain. Makanya saya baca sedikit dari buku ini, dan yang saya garis bawahi ada di sini yaitu tipe perfeksionis. Dimana ternyata ada orang yang punya prinsip hidup dengan kualitas standar yang tinggi. Jadi dia itu apapun yang dia lakukan adalah suatu hal yang luar biasa. Bahkan menurut orang lain yang sudah menghadapi orang perfeksionis, saya harus mengganti orang ini 2 orang untuk menggantikan dia. Jadi dia itu saking hebatnya, dia harus digantikan dengan 2 orang yang lain dalam suatu perusahaan. Iji diganti ke 2 orang gitu. Iya. Saking hebatnya dia. Salah satunya seperti ini ngepel ini dan sebagainya, itu bisa dikerjakan oleh dia sendiri seperti itu. Namun di sisi lain ternyata dari perfeksionis ini punyai kelemahan yang luar biasa, yaitu salah satunya dogmatis, terus suka mendebat, terus overlapping. Jadi overlapping itu orangnya terlalu banyak yang dia kerjakan sehingga dia tidak bisa mengerjakannya. Saya tuh. Lebih batas. Nah, bisa jadi itu perfeksionis. Tapi ya memang di sisi lain bagus, di sisi lain juga ya ada kayak gitunya. Tapi bukan berarti bisa dikategorikan perfeksionis ini 100% perfeksionis. Bisa jadi itu gabungan dari beberapa sikap tipikal dari orang-orang yang ada di sini, seperti pemburu prestasi, penolong, di mana penolong ini yang pelarian. Jadi tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Ya, itu. Nyambung. Jadi itu adalah tipe penolong kalau menurut buku ini. Dan masih banyak lagi di sini dibahas, namun saya tidak baca semua karena itu tadi. Nah, seperti Apa yang mikir orang lain? Lanjut lagi ke buku ini, Lingkar Tanah Lingkar Air. Buku ini menceritakan novel perang sebetulnya. Jadi ada satu orang di mana namanya siapa? Amit. Nah, namanya itu Amit. Dia seorang pemuda yang ada di
perguruan silat bersama dengan rekannya namanya Karim. Nah, Siapa di yang saat- Benzema? Karim Benzema. Terus Nah, dia itu di suatu hari dipanggil sama kiai siapa kiainya dalam tahun 1945 ya, setelah merdeka, bahwasannya sekarang itu memang sudah merdeka, namun dari Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya dari itu fatwa ulama di sana mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk berjihad. Nah, di sini kiai tersebut memerintahkan kepada dua orang tersebut, mengewanti-wanti, nanti kalau mau nanti akan ada perang ya dari Belanda. Jadi kiai tersebut menyuruh pemuda tersebut untuk ikut serta dalam peperangan. Lalu selanjutnya hari demi hari ada suatu gencatan senjata, yang akan ada gencatan senjata dari Belanda akan datang ke kota mereka, sehingga nanti akan dihadang terlebih dahulu sebelum mereka datang. Nah, di dalam kejadian tersebut di atas namakan Hizbullah, jadi tentara yang karena Allah membela negaranya, bukan karena memang tentara republik, bukan. Jadi memang itu sukarela, tidak digaji dan juga tidak dikasih makan dan sebagainya, namun diakui oleh warga sekitar. Kalau misal minta makan biasanya mereka kasih dan sebagainya. Nah, di saat mau ada peperangan, ternyata emang pemuda tersebut tidak dikasih senjata. Memang gak ada senjata di situ, gak ada pabrik senjata. Indonesia kan baru merdeka, masih ada senjata. Nah, dari itu di saat peperangan berlangsung, jeder, satu orang rekannya namanya Karim itu langsung ke tengah, cus ke pasukan Belanda, langsung ambil senjata, kabur langsung. Jadi dia itu mencari momentum untuk mendapatkan senjata. Akhirnya dia dapat senjata, dan temannya yang namanya apa tadi teh, Amin, itu gak dapat senjata. Akhirnya dia tetap melanjutkan peperangannya, peperangan demi peperangan. Namun yang namanya Amin itu tidak punya senjata. Alhasil dia hanya pembantu aja, misalkan cari makanan atau belah apa ini dan sebagainya. Jadi enggak sampai gencatan senjata, dia hanya sekedar membantu. Alhasil karena memang dia seorang pembantu, jadi masa gitu dengan jiwa yang ingin berperang, tapi di sisi lain hanya sekedar membantu, kan kurang elok ya bagi mereka. Jadi suatu hari memang dalam kondisinya si orang-orang tersebut, pemuda tersebut yang atas namakan Hizbullah ini sebetulnya tidak terlalu diakui oleh negara, karena diajak gak mau, ya padahal nanti akan digaji di saat nanti Indonesia udah mulai steril dari berbagai apapun itu. Nah, usut punya usut, ternyata mereka itu emang tidak mau nyeteh karena ada pikiran bahwa orang-orang yang ada di republik, tentara republik itu gak semuanya sholat. Jadi mereka itu mengkhawatirkan itu. Jadi mereka itu kan adalah orang Islam yang memang tidak mau ada temannya yang tidak sholat. Nah, hasil dia tidak mau ikut ke republik. Di suatu saat, di saat dia ada suatu tugas dari republik untuk menculik satu orang dari mata-mata Belanda, dia menjalankan tugasnya. Alhasil dia mendapatkan visi terang bahwa dari republik ini diakui. Sebelumnya kan tidak diakui, sekarang alhamdulillah diakui. Hingga suatu hari gencatan senjata mulai redup dan sudah mulai gak ada peperangan karena Belanda sudah mengakui mengakui Indonesia, di mana saat itu tahun 1949 Belanda sudah mengakui Indonesia. Terus gencatan senjata sudah tidak ada, dia pun bingung mau kemana nih sekarang. Dia tanyain ke
ke ulama itu sebenarnya harusnya gimana, mau gabung ke tentara tidak boleh, dia tidak mau karena memang dia itu gak mau bersama mereka. Di sisi lain dari kiainya pun menyuruh mereka untuk bisa gabung ke tentara, karena memang tentara itu kan sah juga mereka juga ada atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi emang tentara Republik itu memang diakui dan juga disahkan menurut agama Islam. Tapi di sisi lain mereka tidak mau karena memang di situ kan Islamnya bukan Islam saja, ada agama lain juga. Nah, hasil debat panjang di situ akhirnya mereka luluh dan ikut serta ke Republik. Namun di sisi lain ternyata di saat akan ada perekrutan mau dilantik menuju ke dekat rel kereta, semuanya ada 100 orang yang akan dilantik dari Hizbullah itu. Di saat ada kereta datang yang ternyata datangnya juga mundur dari Republik itu malah menyerang mereka. Jadi mereka itu malah diserang oleh tentara Republik yang mana notabene harusnya tidak diserang. Dari situ akhirnya kabur dan sembunyi langsung lawan balik. Nah di situ alhamdulillahnya ternyata di belakang mereka ada orang yang dari Hizbullah juga, namun tidak mau ikut ke Republik. Akhirnya membantu mereka dan hasil mereka memenangkan pertempuran itu dan menyayangkan ini. Katanya saya harus ikut ke tentara Republik, namun di sisi lain kami malah diserang begitu saja tanpa ada informasi apapun. Di sisi lain bila mana kita masuk ke Hizbullah yang mana punya senjata dan sebagainya, dari pemerintah tidak boleh dan harus menyerahkan senjatanya. Di sisi lain dari pemerintah juga malah menodong kami dan membunuh kami. Lantas bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Nah, itu selengkapnya belum saya baca, insya Allah kalau mudah. Bersambung. Part 2. Penasaran part 2. Infokan part 2. Kalau memang pengen baca silakan, ada namanya Lingkar Tanah, Lingkar Kain, silakan beli bukunya. Silakan beli bukunya. Kalau lanjut kita part 2 guys, kita ada di kado kuningnya 3, 2, 1. Oke. Apa? Oh, lagi gratisan. Kelo. Wah, untung gak kesana. Telat kita. Lagi ada promo gratis di Tapi sih itu kalau yang membaca pikiran orang yang tadi perfeksionis, dia juga itu di luar kebas. Wah, Dia mana apa? Kerjain dulu. Kalau lu makin perfeksionis, makin apatis, makin nggak mau ngerjain. bener. Benar. Bener. Karena terlalu Salah. karena dia berkutat kerjaan bukan dalam hal tindakan langsung secara fisikal gini, tapi Di kepala. kepala. Iya, iya. Ya karena kerja jadi pengatur. Dia mengolah ekspektasi, bukan akselerasi dalam tindakannya. Karena dia Dia mah kerjaan aja lu, bener salah bukan dari pemikiran lu sebenarnya, tapi dari orang lain loh yang lebih penting tuh. Kalau kita bikin produk nih, oke menurut kita ada yang benar, ada yang salah, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu dari orang lain. Makanya kalau udah kita ngeliat produk, benar versi kita kayak gimana, salah versi kita seperti apa. Nah juga pas kita nanti kan dapat feedback kan, nah feedbacknya itu yang dia kerja sebenarnya. Lakuin dulu aja, benar salah mah dapat. Gitu ya tuh guys. aku juga jadi inget beberapa artis yang kayak katakanlah ada satu orang penyanyi, terus si fansnya tuh bilang makasih ya lagumu menyelamatkanku. Akhirnya mau bunuh diri, padahal kayak penulisnya tuh loh segitunya ya. Iya. Dia tuh nulis cuma buat nulis keresahan aja, tapi kok bisa nyelamatin hidup orang lain, itu kan di luar ekspektasi dia nggak mikir gitu. Ini mah gue punya motivasi, misalnya kayak Kunto Aji lah ya kan, dia Kunto Aji kan, nulis lagu emang Ya udah nyantai aja dia rilis ya, nggak nge-expect bagus apa harus apa Banyak yang denger atau masuk enggak. billboard, Mau ekspresif aja. ekspresif aja. Ternyata kan ada lagu bisa ngirim terima kasih lagu nggak expect ke nggak sana. expect. Jadi dia tuh apa dia ngomong tercengang gitu, apakah dia mengejar perfect? Enggak, dia merasa gue lagu ini nggak seperfect ini loh ekspektasi gue, tapi kan dia kayak lihat orang bisa orang lain. gitu orang ini tuh dia di rock kerjain dulu aja dah. Salah bener bangke bukan berarti kita tuh, tapi dia juga menggarisbawahi bukan berarti kita bukan asal-asalan gitu. Kita juga harus punya parameter itu juga, tapi jangan terlalu berkotak apa pikiran kita juga. Dia tuh sampai dogma itu bener loh, itu dia bilang banyak bacot doang tuh nanti dogma tuh banyak bacot doang, tapi dilakuin enggak gitu. Ya bener banget. Jadi emang perfeksionis itu
kadang dibenci oleh orang lain sebetulnya. Iya. Karena ekspektasi dia itu pengen tinggi, nitah menyuruh pada orang lain ini dan sebagainya. Alhasil dia itu sebetulnya tidak direspek sama orang lain. Iya. Jadi standar dia tinggi, orang lain sebetulnya ngapain sih ini terlalu perfect gitu, gak usah gini-gini amat. Iya kan dia kan maksudnya dia membenarkan standar dia tapi tidak membenarkan versi orang lain. Nah, itu lemah perfeksionisnya. Masalahnya itu makanya orang sampai benci itu bukan masalahnya pendapat gue loh ini bagus loh, nggak dihargain. Jadi perfeksionis versi lu tuh baik menurut lu aja gitu, nggak apa? Tapi di mata gue tetap ada buruknya gitu, ada yang perbaiki gitu. Perfeksionis itu makanya apalagi di ranah aircraft ya, ekonomi kreatif itu udah paling jadi makanan sehari-hari tuh hadapin orang kayak gitu. Gue ngejar pasti CEO-nya. Iya. ya. Oke, lanjut. Teh. Lanjut membuat. Iya. Oh ini mah novel kayaknya. Setelah obrolan yang sangat panjang dan berat ya, saya selingi dengan yang agak ringan gitu. Membumi dulu. Baik. Bumi ya bangku. Kenalin aku Syifa. Di sini aku membeli buku setengah jam sebelum kesini ya kebetulan. Pantas kelihatan baru banget gak Iya, masih baru kan Sangat gitu. baru. Juga emang aku tertarik juga sih ya. Oke. Ini tuh ada 11 buku. Dan bener-bener series yang saling nyambung gitu. Kalau misalnya kamu tiba-tiba baca buku Matahari atau Bulan, nggak bakal ngerti karena awal banget tuh dari buku yang series Bumi ini. Oh, Bumi dulu yang Bumi awal. dulu paling pertama. Jadi kalau seandainya aku pengen yang ungu gitu Nebula atau pengen yang abu yang Ili gitu ya, itu nggak bakal gitu sama. Kayak dengan nutup mata dia tuh bener-bener hilang gitu. Jadi orang tuanya sampai sekarang tuh kayak kok kamu tiba-tiba di sini, tiba-tiba ada gitu dan sebagainya. Tapi orang tuanya kayak oh yaudahlah, mungkin itu cuma ngejutin orang tuanya doang. Tapi ternyata dia tuh punya kemampuan itu. Nah si Raib ini ternyata melakukan perjalanan paralel sama temennya, nanti ada yang namanya Sally sama Ali. Nah ternyata mereka tuh ada di klan yang berbeda. Jadi sebenarnya kayak kalau dari luar kayak manusia biasa gitu, tapi ternyata mereka punya kemampuan. Kalau Raib, dia klan dari bulan, dia bisa menghilang, dia bisa teleportasi, dan pokoknya hal-hal yang berbau dengan hilang-hilang itu dia punya kemampuan itu. Nah terus teman dekatnya, sebenarnya awalnya aku juga nggak nyangka ya kalau Sally sama Ali tuh mereka juga punya kemampuan gitu. Kalau Sally dari klan Matahari, dia bisa terbang, ngegunain kinetik gitu. Dia juga bisa ngeluarin cahaya, ngubah panas dan ya fisikal lah ya gitu. Dia dari klan Matahari. Kalau Ali dari klan Bumi. Padahal ini judulnya Bumi ya, cuman yang jadi tokoh utama di sini tuh Raib, bukan Ali. Ali sama Sally ada di series yang lain gitu. Jadi sebagai POV mereka tuh di series yang lain. Kalau ini POV-nya dari si Raib itu. Raib. Nah, ternyata si Raib ini dia punya Ini satu dipinjam dulu ya. Jadi tripod. Nah, tadi sampai Raib yang dia tuh melakukan perjalanan paralel bareng sama Sally dan Ali gitu. Nah, si Raib ini punya yang namanya buku kehidupan. Jadi ketika dia menjalankan petualangan paralel itu, dia bakal ngelawan yang namanya Thanos. Si Thanos ini teh kayak musuh bes. bukan Thanos. Thanos. Si Thanos ini tuh punya misi untuk menghancurkan bumi. Tapi dengan cara ngambil buku kehidupan dari si Raib. Nah, si Raib ini sama temennya dua itu tuh gimana caranya dia bisa ngelawan si Thanos itu. Menariknya adalah kayak mereka tuh bocah yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih tanggung jawab buat menyelamatkan bumi. Kayak Aing baru lahir gitu ya. Umur 22 bulan gitu. Kayak jalan aja tuh baru masih kena jalan gitu ya. Kayak belajar jalan tiba-tiba harus dikasih
tanggung jawab sedemikian rupa gitu. Nah di umur 15 inilah mereka saling menyadari kemampuan mereka buat kayak kalau seandainya nggak sama kita bertiga, ya gimana caranya bumi itu bisa selamat gitu. Sedangkan mereka kan mikirin orang-orang tersayang gitu, terus juga mikirin masa depan bumi di kemudian hari gitu. Kalau seandainya dihancurin ya gimana gitu ya, artinya mereka harus mengemban tanggung jawab itu ya dengan menggunakan kemampuan mereka. Sebenarnya aku baru cuma baca 30 halaman, tapi ya kurang lebih si sinopsis dari si bukunya itu kayak gini gitu ya. Itu mungkin kalau seandainya next time aku ketemu lagi mungkin udah ganti buku yang lain. Aku ntar mau mengkoleksi sampai 11 buku. Emang 11? 11. Itu udah finish apa? Sebenarnya sampai ini terakhir tuh kalau nggak salah ada itu ada apa ya, ada isu di mana Terla itu nggak melanjutkan series Bumi karena keburu apa ya, keburu bosen gitu pembacanya. Paham nggak sih kayak si jalan cerita itu jadi berbelit gitu. Jadi kayak udah weh. Jadi kayak sampai ini terakhir sampai 11 gitu. Harapannya aku mengkoleksi agar biar bagus kita jadi buku. Itu kalau nggak salah udah revisi cover ke berapa gitu? 16, kita kan ke 16 Januari. Nah, covernya udah beda gitu? Udah beda ya? Kalau dari yang zaman dulu 2009 Dari dulu ya bener. Dan berarti emang beda-beda ya? Segituan lah. Pokoknya kita cetakan ke 16 Januari 2024. Baru bang, Januari. Cetakan ke 16. Ya gitu, jadi udah bosen milking cerita, milking cover doang. Ganti cover doang. Kacau. Yang penting cuan. Yang penting Ya Tuhan. Tapi oke lah. Oke. Aku sebenarnya penasaran nih dari SMA, cuman Ya. kayak ya duitnya baru sekarang. It's okay. Sama-sama. Baru mulai sekarang. Koleksi gitu. Oke, nice. Thank you. Oke. Benar, baru baca 30 halaman dan belinya baru 30 menit pas. Soalnya presentasi 3 menit. Iya. 333. Server AWP, point blank. Ber-AWP. Ya, Gas, boy. lah. Halo semuanya, perkenalkan namaku Malik dan kali ini aku lagi baca buku Robert Greene, The Daily Laws. Waduh. Berat lagi. Mulai berat lagi. Mungkin ya kalian atau orang-orang tahu Robert Greene ini dari The 48 Law of Power. Yes. Karena memang itu buku pertama dia yang populer dan buku pertama yang dia tulis. Nah, Powerful. jadi itu kan menganalisa semua hal yang berhubungan dengan mendapatkan kekuatan kan. Ya. Nah, sebenarnya buku ini itu bisa dibilang adalah buku yang cocok untuk orang-orang yang penasaran sama tulisan Robert Greene. Jadi dia tuh udah nulis banyak buku dari mulai Power, Mastery, Five Sense, Seduction, Human Nature dan banyak. War. Oh iya, The Art of War juga. Bukan, itu Mas Sun Tzu. Ada tapi War-nya doang. War. Nah, jadi intinya tuh buku ini tuh kayak ngambil beberapa chapter dari buku-bukunya yang lain. Jadi semacam buku perkenalan. Kalau kamu penasaran sama tulisan Robert Greene, ambil buku ini karena chapternya itu kayak ya random aja. Kadang ngambil dari Power, kadang dari Seduction, kadang dari Human Nature. Nah, kalau di free atau apa ya, kata pengantarnya, buku ini tuh kayak jadi sejak dulu manusia itu udah terbiasa untuk aware sama lingkungan. Kita tuh harus senantiasa waspada, maksudnya bener-bener harus aware karena bahaya itu sangat sedekat itu. Gak waspada dikit, kita bisa kehabisan makanan. Iya. Kita diterkam predator dan lain-lain. Jadi dulu tuh kita sangat terbiasa untuk aware, alert dan merasakan danger. Bener-bener kayak kita tuh harus Insecure survive, aja. harus survive gitu. Dan sekarang beribu-ribu tahun kemudian, karena manusia juga berusaha untuk mengendalikan lingkungan, kayak kita kan udah bisa memanipulasi cuaca. Iya. Jadi bentuk-bentuk bahaya yang dulu ada itu mulai berubah ke hal-hal yang nggak begitu kelihatan. Kalau dulu mungkin bahaya-bahaya itu kayak harimau, singa, dan predator-predator lainnya. Bahkan kayak misalkan buat petani, cuaca pun kan bisa jadi sebuah bahaya. Iya. Nah, kalau sekarang bentuk-bentuk bahaya itu jauh lebih subtle, lebih nggak kelihatan, kayak bagaimana orang lain memanipulasi kita, bagaimana kemudian sistem politik berkembang, keuangan. Nah, itu akhirnya membuat hal-hal yang sebenarnya penting itu kadang tertutupi. Jadi kita itu banyak hidup dalam gagasan-gagasan yang sebenarnya nggak relevan, nggak semestinya gagasan itu kita percaya. Kayak misalkan orang-orang pasti percaya untuk menggapai karir yang sukses kita harus sekolah.
pendidikan yang tinggi baru kita bisa berkarir. Terus kesuksesan itu misalkan dilihat dari rumah yang mewah, mobil yang mewah, terus kekayaan, kemudian popularitas. Nah itu tuh sebenarnya gagasan-gagasan yang sangat keliru yang ya mungkin kita tetap hidup, tapi akhirnya karir dan relation kita tuh tersetir ke arah yang sebenarnya bukan kita inginkan. Nah, buku The Daily Laws ini sendiri sebenarnya dibagi kayak jadi 12 chapter. Chapternya dinamai berdasarkan bulan, Januari, Februari, sampai Desember. Di 3 bulan pertama itu ya kita diajak untuk mengenal life task kita, tugas kita. Jadi maksudnya jadi kan semua orang itu punya tujuan. Manusia diciptakan itu punya tujuan, dan tujuan setiap orang itu beda-beda. Sayangnya dengan sistem sosialisasi dan masyarakat yang berkembang sekarang, seakan-akan manusia itu harus ngejar hal yang sama. Sering juga kayak ya udah, maksudnya standarnya rumah gede, kendaraan, pasangan, dan itu tuh standar-standar yang sebenarnya nggak mesti sama kok. Setiap orang tuh punya tujuan dan arahnya yang berbeda-beda. Terus kemudian kalau misalnya kita lagi ngomongin ini kan saya baca fokusnya apa ya di bulan Januari sebenarnya menarik, soalnya bulan Januari itu ya itu ngajak kita untuk mengenal diri kita, mencari sebenarnya kita tuh hidup buat apa. Nah, dalam mencari tujuan hidup kan di luar tuh populer kayak misalkan yang cukup populer mungkin Ikigai ya, yang dari Jepang, kita mengkomunikasikan yang kita suka, yang mau dibayar, bermanfaat dan lain-lain. Nah, sedangkan Robert Greene tuh menyarankan hal-hal sederhana kayak ya coba aja kamu lihat waktu kecil kamu suka apa. Kecil padahal. Jadi nggak perlu pusing-pusing kayak ya mungkin Ikigai boleh diterapkan, tapi mulai dari hal sederhana. Coba kamu tanya orang tua kamu, aktivitas yang dulu kamu sering lakukan waktu kecil tuh apa? Aku udah pernah nanya dan sayangnya orang tua aku nggak tahu. cuman itu tuh bisa jadi starting point gitu loh sebelum mencari ke hal yang rumit-rumit. Yang ketiga itu kan lumayan ada kompleks mungkin. Ini masih aja coba. Iya, jadi keseringannya tuh kita nyarinya tuh keluar. Padahal kan ada di dalam kita gitu. Kita tuh udah tahu yang benar-benar kita suka apa, yang kita mau apa. Cuman karena seiring waktu kita berkembang, ya itu standar-standar masyarakat tuh mulai datang. Nah, tujuan dari buku The Daily Laws ini adalah kita tuh bisa dibilang mempurify, maksudnya biar kita melihat sesuatu tuh lebih objektif lagi. Apa emang bener kita tuh pengen rumah gede, sekiranya nggak pengen banget ya udah nggak usah dikejar. Iya kan nggak semua orang pengen mobil mewah juga sebenarnya. Itu juga malah kepikiran pengen punya apartemen. Ya, iya makanya tuh akhirnya kan rumah ya tetangga. bahkan mungkin beberapa orang nggak memikirkan punya tempat tinggal yang menetap, pengennya traveling. Ya, digital nomad tuh udah digital nomad, ya. Ya sekarang kan udah ada bus tapi rumah. Iya. Jadi ajakan di bulan Januari itu kita mengenal apa yang sebenarnya kita ingin. Dan kemudian kita tuh membangun rasa keinginan menggapai tujuan itu loh. Jadi ketika kita tahu punya tujuan, oh saya sebenarnya pengen jadi ini, maka kita tuh akan mencurahkan semua tenaga kita, pikiran dan waktu kita untuk hal itu. Dan aku cukup yakin kalau memang kita udah nemu, secara aja kita akan tahu langkahnya kemana. Yes. Dan nggak nutup kemungkinan memang dengan dengan kehidupan kita pun akan salah menetapkan tujuan. Nah, terus kalau kasusnya kayak gini, ya kita harus memupuk sense rebellion kita. Sense memberontak itu harus benar-benar jangan dihilangkan. Jadi kita selalu kritis, apa benar saya pengen ini, apa benar saya pengen itu, apa benar orang lain melihat itu benar. Ya, jadi benar-benar harus ada sense rebellion. Jadi ketika kita sadar bahwa yang kita kejar itu keliru, ya udah kita mulai shifting aja, nggak ada masalah kok. Jadi itu, ya mungkin di Januari lebih ke kita harus mengenal life task kita. Sebenarnya kita tuh pengen jadi apa. Itu mungkin nanti di bulan Februari apa saya juga belum ke situ. Nah sekarang bulan Maret, April ya. Baca sebacanya sampai April. Dibacanya kayaknya April Mop deh. Ada? Enggak. Ya kan sesuai dengan lagunya Raja. Januari berkenalan denganku. Kan dengan kayaknya dia mengandung Robert Greene ya. Jangan Robert Greene tadi. Karena kan buku pertamanya aja Power. Iya, baru keluar. Dan gue Raja dari Papa. Kayaknya duluan ya. Iya. Siapa tahu dia Ya, gitu sih paling. Jadi ngajak buat kita lebih berpikir lagi, maksudnya apa iya bener yang pengen kita kejar, ya mempurify lagi lah. Yes. Soalnya katakanlah kita ngejar target itu sesuai dengan norma masyarakat, ujung-ujungnya itu bakal kosong, bakal nemu kebuntuan. Oh kata masyarakat harus punya mobil mewah, punya rumah gede banyak. Kalau udah banyak, itu apa? Bisa.
Nah jadi yang apa ya diajarkan tuh untuk mengejar kehidupan yang mindful, yang seru, bermakna kayak gitu. Ya contoh standar orang kan, ngapain kuliah? Gak kuliah aja sukses. Ya masa ada jadi arsitek jalur Instagram? Iya. Gua bedah lo lewat YouTube. Jadi jadi dokter jalur TikTok aja. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ya ada pada mati. SPT spesialis TikTok. Dikainin SPT pajak. Waduh udah lewat. Lewat ya lagi lewat Maret. Ya gitu paling. Itu aja. Siap. Thank you. Itu lebih mendasar soal itu, soal mengenal dirinya dengan pendekatan waktu ya itu mah dia mah ya. Ya. Kadang kita kejauhan nyarinya di orang lain, nanya orang lain harus ngapain lah. Lihat dulu gimana. Ya terus. Bener sih, tapi secara inner kita juga pun kayak orang ya, udah ngapain kan ngeliat orang kayak, Jep mana harus jadi guru ngapain? Alhamdulillah, dan ditunggu kan sama orang mana tadi yang ya mana semasa kecil ngapain? Bener orang ngegambar terus dari kecil. Iya. Aki orang agak nulis kaligrafi tuh. Ya. Akhirnya sampai mereka tersering buat aing doang. Sakurim, gini-gini doang aing. Bayar pas kan. Kau mah tak aneh jadi desainer. Desainer, arsitek. Udah gambar wae. Nanti gambar wae dari dulu ya. Oh Terus iya. spidol, sekertas serim abis. Kayak. Jadi enggak Serim bukan 10 lembar. Serim. Kita itu bener banget, bener tebal banget sih. Oke. ya kayak gitu. Emang coba aja maksudnya kalau orang tua masih ada tanya. Kan sesuai psikologi parenting juga kan di Ya. Golden Age itu umur 7 sampai 12. 0 sampai 7 tahun kan? 0 sampai 6. 0 sampai 6. Nomornya Nah, 7. yang 6 sampai 12 apa? Itu lanjutannya. Ya gitu lah pokoknya kan terinfluence secara kualitas influence-nya 7 tahun pertama kalau saya ingat 7 tahun itu, pertama. di usia-usia itu. Apalagi 1000 hari kehidupan pertama. Tuh. Ada teori itu ya. Sebagai guru TK itu. Iya kan? Ya dikit-dikit lah. Atau misalkan ya contohnya sesederhana kalau kita lihat orang anak kecil tuh mereka tuh sejujur itu loh. Ya, Polos banget. Itu tuh karena mereka ya kasarnya kita tuh udah terinstall dengan apa yang memang kita inginkan. Nah, cuman karena kita harus mentoleransi akhirnya kita hilang arah gitu aja. Nah itu. Oh, Terus pattern jadinya. Makanya penting untuk wisata ke masa lalu. bisa tahu masalah. Sehat teman. Halo mantan. Baru jadi dibahas. Aduh. Itu kurang masa lalu itu. Kurang masa lalu. Oke. Jangan keluar lagi deh, kenapa Bandungnya? Jangan keluar lagi. Lanjut. Next. Napoleon Hill. Wait. Ini apa nih bukunya? Napoleon Hill. Kiat Benar kan? Nyala. Oke, baik kawan-kawan, perkenalkan nama saya Haru. Panggilnya Mang Haru karena saya geser. Awalnya sih panggilnya Kang Haru ya, tapi karena ada caleg yang namanya Kang Haru, saya ngegeser. Nyala aja. Lolos Senayan. Hah? Lolos gak sih? DPR nggak Kayak tahu. yang lolos Lydia deh. Oh iya. Dia kayak kurang. Oke. Saya ambil buku Napoleon Hill. Sebenarnya saya bawa dua buku. Yang Mark Manson juga. Dan itu saya mau diberesin karena 2 bab lagi. Soalnya bab terakhir bagus tentang dan akhirnya mati katanya. Ya, mati. Emang kocaknya apa gitu. Semua judulnya kocak tapi ya sudahlah. Kocak dan satir ya. Satire semua. Satir gitu semua. kan. Emang Nah. suka buku-buku yang nampar teh ya. Nah, sekarang saya mau bahas yang ini Napoleon Hill. Betul, pengennya sih yang orinya ya. Oh, yang ori. Pengennya yang orinya yang maksudnya tuh yang first booknya ya, yang Think and Grow Rich. Tapi ternyata scam. Saya ada di bukunya di Gramedia promo gitu. Ternyata scam. Harga normal 120.000 sekarang. Kurang kira scam teh apa bajakan apa? Enggak, tadi kan promo 50% pasti scan teh. Lah, yang ini 20.000. Yang sono 120.000 lah. Nambah satu lagi angkanya. Makanya ya udah ini dulu gitu. Nah, kalau ini enggak tahu ya maksudnya ini kan Napoleon Hill. Tapi yang nulis ternyata orang lain, Patricia Geon. The Lost apa sih atasnya? The Lost of Poverty Secret of Napoleon ya. Kuat Sukses dari masa sulit. Oh. Jadi emang mungkin dia mempelajari Napoleon Hill. Ya pikiran dia di Patricia ini. Tapi ya udahlah, Iya, versi live-nya kan. versi light ya. Dan emang 20.000 ya udahlah. Gak usah protes. Ya sama kayak ini aja ini yang tadi Revolusi Industri itu udah rangkuman sejarah internet. Oh iya benar ya, dari 1-4 ya. Oke. Nah, dari saya baru 2 bab dan kebetulan ini kayaknya ringan-ringan, dalam artian bukan ringan-ringan gimana, tapi lebih ke poin-poinnya pada pendek gitu sih. Bab 1 dan bab 2 tuh langsung beres gitu ya. Karena emang cuma 10 halaman langsung 2 bab. Bab pertama itu adalah tentang pelajari cara menggunakan pikiran Anda yang luar biasa. Nah, itu
buku ini emang lebih cenderung benar-benar nyambung ke tadi ya, pengobatan Nabi tadi yang masalah itu di pikiran, dan ternyata di sini diperkuat bahwasanya ya Anda seorang Napoleon Hill itu benar-benar bagaimana caranya Anda bisa memperkuat si pikiran Anda gitu. Kelola pikiran Anda makin kuat, makin jelas tujuannya, dan kelola itu gitu. Karena pikiran itu berbahaya kalau misalkan kita tidak mengelolanya. Kemudian karena apa, pikiran manusia itu yang ajaib gitu. Apa yang membuat pikiran manusia itu ajaib? Karena kita apapun yang kita pikirkan, mau itu benar atau salah, bisa atau tidak, keduanya sama-sama benar. Kan kata Henry Ford demikian ya. Nah, jadi ketika memang pikiran kita wah saya nggak bisa nih melakukan ini, ya benar. Kamu nggak bisa. Benar, kamu nggak bisa, ya emang kamu, ya itu benar. Kalau misalnya kamu bisa, ya kamu bisa. Karena sesuai dengan pikiran Anda, kayak gitu. Dan apalagi yang berpikir, ya saya mah kroco, saya mah newbie, saya ini, ya benar jadinya ke sana. Jadi hati-hatilah dengan pikiranmu, katanya. Gitu ya. Terus yang ini ada juga, mengapa kita harus berhenti bertengkar dengan tetangga kita, kayaknya. Bertengkar dengan tetangga kita gitu. Nah itu lebih kepada ya apa yang harus kita lakukan ketika ya kenapa sih kita harus bertengkar sama tetangga kita, sama yang di internet gitu ya, gelut terus-terusan, fan war lah bahasanya mah mungkin ya, antara si EXO dan BTS ya atau misalkan ya itu antara 1, 2, 3 kenapa harus gelut ya, itu kan sama tetangga kita di jauh gitu kan, dan tetangga kita yang yang dekat ya, energi kita terlalu habis sama hal-hal yang demikian gitu. Pikiran kita tertutup dengan kemarahan, keangkuhan, perselisihan dan sebagainya, sehingga pikiran kita habis oleh itu. Dan ya apa ya, justru ketika buku ini kan kiat sukses di masa sulit, justru Anda menjadi sulit karena Anda mempersulit diri dengan memikirkan hal-hal yang jelek gitu. Maka dari itu disarankan yang lebih baik gitu ya, mengentaskan biar tidak kita mudah gelut sama tetangga kita ya, dengan cara apa? Membalasnya dengan kebaikan itu sendiri gitu. Maksudnya apa ya, biarkan mereka emang jahat mah ya sudah, itu kan di luar kendali kita. Tapi kita melakukannya dengan bukan berbuat baik kepada mereka, tapi berbuat baik dengan dalam diri sendiri, ke diri sendiri. Berbaiklah ke dalam diri sendiri, karena pada akhirnya orang-orang yang buruk pada akhirnya dia capek sendiri. Dan kitanya baik untuk diri sendiri, dan orang-orang yang lebih baik akan datang ke kita, nge-overlapping yang buruk gitu. Dan setidaknya orang-orang baik tadi yang mengelilingi kita membantu mereka, membantu kita gitu, untuk menghalau yang mereka lakukan gitu. Dan setidaknya untuk diri sendirinya kita lebih sehat lagi aja, karena mikirin ya tetangga ya jelek terus gitu dan sebagainya, pusing gitu. Nah nyambungnya ke mungkin ke keingat ini sih, keingatnya si stoiknya Henry Manampiring ya, dimana saya pernah keingatan tuh lebih ke ada dua gitu menghadapi orang-orang yang menyebalkan, instruct and endure. Instruct itu adalah mencoba untuk berusaha melerainya, kemudian menegurnya dan sebagainya lah gitu. Kalau itu emang jelek dan sebagainya gitu ya, instruct, usaha dulu aja. Tapi yang kedua, kalau emang pada akhirnya nggak bisa ya sudah, endure, hidup bersamanya, gitu kan, nyambung ke memento mori, menerima amor fati, cintai takdirmu memiliki tetangga yang brengsek gitu kan dan sebagainya ya sudah. Tapi Anda jangan brengsek ke dia juga. Nah kalau emang pada akhirnya nggak kuat lagi ya sudah, berarti kita bercoba untuk menghindari tetangga itu ya sudah, ya gimana lagi, ya utamakan protect your peace lah gitu katanya gitu. Nyambungnya ke sini. Yang kedua adalah menciptakan getaran kesusahan yang luar biasa. Nah poin pertama di poin sub A-nya adalah dapatkah sejumlah uang membeli kesenangan seperti itu? Jawaban sini tuh tidak sama sekali. Uang sama sekali tidak membuat Anda bahagia. Justru ketika Anda melakukan sesuatu lah yang membuat Anda berbahagia. Duitnya itu adalah timbal balik dari Anda melakukan. Ketika Anda bekerja atau melakukannya terus-menerus gara-gara duit, justru ketika mau seberapa banyak duitnya sih ketika Anda berbahagia gitu. Mau sampai kapan? Sedangkan banyak bukti di banyak orang ketika duitnya mau sedikit mau banyak, pada akhirnya nggak puas-puas tuh, nggak bahagia-bahagia tuh. Makanya pada akhirnya karena kalau emang tidak ada duit gitu ya, tanpa adanya duit dan tanpa ada life text tadi, tidak tahu tujuan kita kenal diri, ya duit nggak akan pernah beres gitu. Itu ketika tujuannya tahu, dan ketika tujuannya adalah tadi contoh kayak ke-trigger tadi ya, saya memang mungkin kebahagiaan saya adalah bukan untuk beli rumah, tapi ada apartemen. Nah, tapi ketika duitnya ada dan mengejar itu bagus karena ada tujuannya ke apartemen tadi.
Beresan. Oh ya, kayak gitu ya. Jadi memang bukan berarti berhenti untuk mengajar duit, tidak. Tapi kalau tanpa arah dan tujuan tadi, itu ya jadinya nggak akan beres-beres duitnya sampai kapanpun. Ngambang gitu. Makanya berat gitu. Harus ada tujuan yang lebih jelas gitu. Noble purpose lah minimal gitu. Nah terus yang kedua, itu sebabnya kesusahan finansial berbahaya. Nah apa yang menjadikan berbahaya kebebasan finansial itu? Lebih kepada jadi keangkuhan gitu. Memang kan tujuan kita adalah financial freedom ya, makin bebas dan sebagainya, untuk membantu orang lain katanya kan gitu, untuk lebih bahagia dan sebagainya. Nah, kenapa nggak sekarang aja berbahagia sambil mencapai itu? Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang ya tadi, ada juga lebih banyak orang yang abuse gara-gara mereka punya uang jadinya semena-mena. Kena pidana ya tinggal bayar dan sebagainya, makanya mudah dilapas jadi mewah kan gitu. Jadi pada akhirnya financial freedom itu apa gitu? Apakah freedom dari keberbahayaan atau apa gitu? Nah sehingga kalau emang pada akhirnya tujuannya untuk berbahagia dan membahagiakan orang lain, ya nggak usah nunggu kebebasan finansial, ya kita berbahagia dari sekarang juga gitu. Terus yang terakhir, 2 pria 2 kaki dan perbedaan besar. Dia menceritakan tentang ada 2 pria dan sama-sama kondisinya cacat kaki, dia amputasi gitu, dia buntung. Yang satu dia mengemis-kemis gitu ya, dia mengemis-kemis karena padahal dia pelatihannya tinggi, dia S2, pokoknya kuliah berpendidikan tinggi, tapi dia buntung gitu kakinya, dan dia mengemis-kemis, wah pekerjaan saya tertutup gitu ya, pekerjaan saya gak ada lagi kerjaan saya yang mau ngerjain saya gitu. Pokoknya dia tuh jadinya ngemis dan akhirnya positif seperti itu. Dan lelaki 2 adalah dia mungkin gak belajar sama sekali, mungkin dia juga terlalu berpendidikan dan sebagainya, tapi dia bekerja di satu tempat dan memang dia menjadi orang yang paling tersohor di situ, didekati dan emang diikuti, dipanuti oleh orang lain gitu. Apa yang menjadikan dia seperti itu? Karena dia tetap melakukan hal yang dia senangi dan hal yang memang dia bermanfaat gitu. Padahal dia pendidikannya rendah juga gitu. Nah, apa yang menjadikan 2 pria ini sama-sama dengan kondisi yang sama, tapi hasilnya berbeda? Karena ya tadi sudut pandang dia memilih untuk yang satu mengerdilkan dirinya karena dia adalah kroco dan sebagainya. Yang kedua, dia tidak mengerdilkan, dia membesarkan dirinya bahwasanya ya saya tidak mau kalah dengan kondisi saya yang diamputasi ini, yang buntung ini. Makanya saya akan berusaha terus sehingga saya tetap bermanfaat, dan bahkan dia pengen terus-menerus membantu orang yang bekerja dan sebagainya. Ya pada akhirnya dia udah jadi level top manager dan sebagainya kayak gitu. Nah berarti ya pada akhirnya dari 2 bab tadi saya mendapatkan bahwasanya hati-hatilah dengan pikiranmu gitu. Pikiranmu itu yang menentukan apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Apa yang memang akan kalian lakukan, dan hati-hatilah dengan ucapanmu juga gitu kan. Ketika ucapanmu menjadi komitmen, dia menjadi hal yang digerakkan gitu ya. Ketika komitmen dilaksanakan, itu menjadi suatu hal yang realita. Nah berarti kan realita tadi si pria tadi kan pikirannya jelek, jadi realita dia menjadi jelek karena pikiran dia merealisasikan pikirannya gitu. Sedangkan tadi pikirannya baik, hebat, jadi memperkuat dirinya sendiri. Begitu mungkin. Sekian, terima kasih. Bas. Ya mungkin ini intermezzo aja gitu ya, karena kan kita berkutat dari tadi tuh masalah masyarakat yang di atas gitu. Padahal kan kita di underground lah gitu. Underground. Punya aja dah. Greatest hits. Jadi kenapa di sini sebutnya mafia? Karena memang mafia itu identik sama orang-orang yang berkutat terhadap kriminal yang ada di Italia, di Sisilia khususnya. Nah, kenapa nggak ada cerita-ceritanya soal Pablo Escobar atau orang-orang yang ada di Meksiko? Karena kalau khususnya karena di sana tuh disebutnya kartel, gembong narkoba dan sebagainya. Nah, jadi di buku ini tuh yang aku baca, karena baru baca banget gitu, jadi ya aku dapat cerita tentang kayak bagaimana sih cara seorang mafia membunuh mafia lawan atau musuhnya. Jadi kayak tadi sama mungkin korelasinya sama buku Daily Laws yang Robert Greene. Jadi kayak gimana sih predator-predator tersebut tuh membunuh mangsa-mangsanya gitu. Karena kan mungkin yang interest sama film-film Godfather yang kayak tentang mafia kayak gitu, kayak mungkin harus baca ini karena memang ada korelasi dan ya memang sama aja gitu ceritanya. Nah terus juga di sini tuh ada salah satu cerita di mana
pembunuhan paling brutal dan paling strategis yaitu ketika penembakan Valentine. Nah, di penembakan Valentine ini ada tokoh di North Side namanya John Torrio Al Capone, kalau bisa pernah dengar. Al Capone, iya. Jadi kayak dia tuh punya bawahan atau algojo, namanya adalah Jack McGurn. Nah, dia sebagai algojo untuk membunuh si Bugs Moran atau ya istilahnya kayak rival gitu, atau kayak ya musuhnya dia gitu dari bisnis penyelundupan alkohol ilegal pada tahun 1920. Nah, di situ tuh Jack McGurn sangat membuat strategi yang sangat-sangat terdetail, terus juga gimana caranya sih si Bugs Moran ini bisa mati pada saat itu juga. Nah, strateginya kayak gini. Jadi ketika ada satu pertemuan di mana Bugs Moran ini ingin mendapatkan alkohol secara ilegal, akhirnya diberikanlah sama si Jack McGurn ini, yang dimana memang tujuannya tuh untuk membunuh si Bugs Moran ini. Nah, ternyata di situ tuh si Jack McGurn ini dia menggunakan setelan polisi dan juga mencuri mobil polisi untuk ya istilahnya biar nggak ketahuan lah kalau itu ternyata Jack McGurn yang bakal membunuh si Bugs Moran. Nah, udah gitu si Bugs Moran itu ternyata bisa lolos dari pembunuhan itu, hanya anak buahnya saja yang meninggal. Sampai pada akhirnya si kasus tersebut itu kedengarlah sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya si Jack McGurn ini jadi kena batunya sendiri. Jadi at the end si Jack McGurn ini dibunuh dan dikasih kayak tulisan Valentine karena kegagalan dia membunuh Bugs Moran atas pembunuhan Valentine tersebut. Jadi kayak ya cukup ribet juga sih konfliknya ya. Konflik. Oke. Mungkin kayak ini cukup relate juga sama, bukan gak relate sih, cuman kayak lebih ke ada beberapa hal yang mungkin kerasa juga sama saya, yaitu kode etik mereka itu adalah namanya omerta. Omerta itu artinya tutup mulut, kayak jangan ngebongkar gitu. Nah, itu sempat kerasa juga sama saya ketika waktu SMA SMP masuk. Bukan. Beda. Susurnya langsung. Mafia lu. Nggak, jadi kayak saya pernah masuk komunitas, nah sempat ketahuan guru juga kan. Nah, ya salah satu kode etiknya yang mungkin lebih omerta aja, tutup mulut, jangan kasih tahu siapa-siapa aja nih yang masuk. Jangan ngajak-ngajak. Ya at the end orang yang ketahuan tuh ya dia nggak ngasih tahu siapa aja, jadi kayak dia ngaku kalau cuma saya doang nih yang masuk komunitas, jangan. Ya mungkin itu cukup kerasa aja, dan ya, sebagai intermezzo aja mungkin kayak ini mah bacaan yang mungkin yang perlu yang pengen kenal sama apa sih kayak mafia dan sebagainya. Omerta. Woi, Berta. luar biasa. Persiapan gitu seorang mafia. Enggak. Terus udah pas gini aja. Enggak. Saya alim. Enggak, dari yang mafia mah yang di kacamata. Yang biasanya yang berkemeja.